Kamu udah siap nggak cerita? Kamu 2 minggu ya udah kontrol lagi ke aku. Bawa lembarnya nggak? Oh iya, bawa ini. Kenapa kok muka kamu kayak kesel gitu sih? Soalnya ini kayak ada lagi gitu. Masalah di rumah kayak nggak selesai. Baru aja tadi sore ini cuma perkara cuci motor. Nah ini aku lagi malas banget cuci motor karena ya kalau cuci motor tuh kadang dimarahin karena papaku tuh orangnya islami banget, harus gak boleh gulungin, gak boleh ngeliatin aurat, sedangkan kalau cuci motor tuh harus digulung kan tangannya. Nah karena itu aku malas banget cuci motor. Nah tapi endingnya tuh dibentak sama papaku kayak disuruh cuci motor gitu. Nah udah sebel kan karena itu, akhirnya mamaku itu ikut marah-marahin aku karena aku gak cuci motor. Dan aku masih malas juga karena ya emang anaknya egonya tinggi, kalau udah males ya males aja. Nah karena itu mamaku tuh tiba-tiba mutusin buat nyuci motorku tanpa sepengetahuan aku. Nah karena mamaku cuci motor, adikku nih kayak bentak-bentak aku, bener-bener bentak-bentak. Adik aku yang cowok ini kayak bener-bener bentak-bentak aku, neriain aku dengan suara yang gede. Karena aku udah males juga, akhirnya aku keluar buat cuci motor. Sedangkan di situ tuh bener-bener udah yang kayak sebel, ada mama aku, ada adik aku. Sedangkan adik aku nih nggak dimarahin, aku yang dimarahin endingnya karena cuci motornya kayak orang nggak ikhlas. Padahal aku juga biasa aja. Ada aku yang minta-minta aku nih nggak dimarahin, nggak diapa-apain. Endingnya aku aja yang dimarahin. Jadi kayak ngerasa kenapa mesti aku yang dimarahin, harus aku dulu gitu yang dimarahin. Adik aku tuh yang cowok nggak pernah ngerasain yang kayak langsung dimarahin karena salah kayak gini. Mesti endingnya tuh yang dimarahin tuh aku gitu, adikku nggak pernah disenggol sama sekali. Meskipun aku nggak tahu ya sudut pandangnya orang tua kamu, adik kamu ke kamu itu perlakuan kamu, tapi aku memang nggak bisa membenarkan kayak sikap kasarnya papa kamu, sikap kasarnya mama kamu, terutama adik kamu yang lebih muda ya, itu ngelakuin ke kamu itu benar-benar gak sopan gitu. Tapi aku juga nggak bisa salahin mereka sepenuhnya karena aku juga nggak tahu alasan mereka ngelakuin itu apa. Jadi apa yang kamu rasakan? Ya pasti sebel, tapi ya mungkin mereka kesel sama aku gara-gara nggak cuci motor. Tapi kan aku juga udah bilang bakal cuci motor di luar. Ya kan itu harusnya udah jadi alasan buat mereka kayak oh ya udah dia bakal cuci motor di luar gitu, nggak usah ngelakuin yang bakal buat mereka marah ke aku kalau mereka ngelakuin. Jadi kan kalau nggak usah ikut cuci motor juga gitu. Kalau kayak gini kan masalahnya panjang. Kalau misalnya aku dibiarin aja cuci motor di luar, kalau misalnya besok tiba-tiba cuci motor di luar kan juga bisa, tapi ini malah masalahnya tuh jadi panjang banget gara-gara mamaku cuci motorku. Iya, terus Jadi ya rasanya sih sebel banget, rasanya kayak nggak diperhatiin sama sekali kan, karena ya kok aku lagi yang dimarahin. Padahal di situ juga meskipun aku salah, adik aku juga salah, tapi tetap aja yang utama salahnya tuh di aku, selalu seperti itu. Meskipun kadang masalahnya aku lebih kecil. Ada contoh lagi, waktu itu adikku nggak mau bersihin meja, akhirnya aku taruh meja di luar kamar. Mamaku marah-marah karena kesannya kayak aku membanting mejanya. Terus akhirnya aku udah bilang gara-gara adikku ini nggak mau bersihin meja karena udah berkali-kali kayak gini, tapi tetap aku yang dimarahin karena dikira aku banting-banting nggak jelas. Padahal kan poin utama salahnya tetap di adekku, kayak gitu sih. jadi intinya kayak kamu merasa benar-benar orang tua ini pilih kasih gitu ya, Iya. sayangnya ke adik kamu yang cowok, ke adik kamu yang cewek, tapi kamu dituntut jadi peran kakak yang baik sebagai contoh yang baik bagi adik kamu. Iya kayak gitu. Jadi kan kalau kayak gitu capek banget ya, bener-bener pressure di mana-mana, di orang tua ada, di adik-adik kan juga kalau misalnya butuh sosok kakak kan, belum lagi dosen, teman-teman, banyak banget gitu pressure-nya. Kadang capek, bener-bener capek. Coba aku lihat lembar kamu yang dulu aku kasih nih ya. Iya. Jadi kalau aku lihat ya di sini kamu
ngisinya pas lagi sedih atau bagaimana? Iya, pas lagi sedih. Lagi sedih ya. Ini ada total skornya itu 23. Itu artinya tuh kamu kena kecemasan sedang. Nah, di titik ini tuh kamu biasanya sulit berkonsentrasi, kemudian kehilangan fokus. Jadi kayak kamu mengesampingkan hal-hal yang lain dan hanya fokus pada satu titik. Apa kamu merasa gitu? Iya, kadang tuh kalau misalnya lagi ngerjain sesuatu itu harus fokus di situ dulu. Emang bisa ngerjain beberapa hal, tapi kayak harus runtut, harus saya ngerjain A ya A dulu sampai selesai baru bisa ngerjain yang lain. Gitu ya. Iya. Nah ini nanti bisa dilatih perlahan-lahan dari hal kecil. Seperti kalau kamu bosen atau gimana ya itu bisa main catur, sudoku gitu yang mengasah otak. Jadi otak kamu bakal terlatih untuk fokus konsentrasi gitu ya. Terus jangan lupa untuk istirahatnya juga yang cukup, tapi jangan berlebihan juga. Ini belum saya resepkan obat ya, sepertinya tidak perlu obat, hanya kamu butuh istirahat serta jangan lupa untuk selalu bercerita ya, meskipun kalau teman-temanmu tidak ada, kamu bisa datang ke saya gitu ya, saya pasti dukung kamu gitu ya. Ada yang ditanyakan? Enggak ada, terima kasih. Baik, itu saja ya. Ya, terima kasih.